Namaku Chu Xiang, aku anak angkat keluarga Lu. Di hari ulang tahunku ke-18, aku dijebak, terlibat dengan anak angkat keluarga Lu, Lu Zibai. Lu Zibai, berikan padaku. Tapi orang tua masih tunggu kamu buka kado. Lu Zibai, kamu adalah ulang tahunku. Xiang, jangan menyesal. Kita diam-diam melanggar aturan. Sejak itu, tak terkendali. Tapi segera, orang tua angkat tahu perbuatan kita. Mereka ingin pisahkan kita. Agar bisa bersamaku, Lu Zibai tega membunuh mereka. Xiang, Bahkan dia kurung aku. Demi kebebasan, juga balas dendam untuk orang tua angkat. Akhirnya aku pilih membakar. Jangan. Kenapa kamu? Nggak apa-apa. Cuma mimpi buruk. Oh, Tunggu. Ini bukan jalan ke kantormu? ulang tahun perusahaan kali ini, lokasinya di pulau. Aku mau manfaatkan kesempatan ini, sekalian kasih kamu kejutan. Oke. Hati-hati. Xiang, kamu nggak apa-apa? Sorot 122. Itu plat mobil ulang tahunku. Lu Zibai, kenapa dia di sini? Xiang. Kita ketemu lagi. Perusahaan kalian sudah besar sekarang, sudah sebesar ini. Dulu waktu baru kenal kamu, perusahaan kalian belum sampai 100 orang. Sekarang sudah diakuisisi Lu Group. Aku juga naik jabatan karena kesempatan ini. Lu grup yang mana? Di kota C ada berapa Lu Group lagi, tentu saja yang paling besar. Kamu kenapa? Kenapa tak bilang ke aku? Aku cuma ingin beri kamu kejutan lewat acara ini. Aku pergi dulu. Pesta ini segera mulai. Kamu kenapa sih? Mawar lagi. Sial. Seharusnya aku sadar. Semua ini ulah Lu Zibai, perangkap yang sudah dia siapkan. Presdir Lu datang. Itu Presdir Lu, orangnya ganteng banget. Ganteng aja nggak cukup, dulu keluarga lu adopsi dia, tapi dia malah bikin orang tua angkatnya meninggal, terus dia rebut rumahnya. Aku juga dengar, dia sekap anak kandung keluarga Lu di pulau terpencil. Sampai sekarang nggak tahu masih hidup atau udah mati. Mungkin takut karma, makanya sekarang mulai percaya Buddha. Kamu kenapa? Aku agak nggak enak badan, mau cari udara segar di rooftop. Oh, aku temenin kamu. Nggak usah, aku sendiri aja. Jangan gerak. Dulu aku nggak mati kebakaran. Kamu kecewa ya? Iya, Kenapa balik? bukan urusanmu. Maaf ya. Di depan kakak sendiri.
Lihat sikapmu ini. Pacarmu tahu apa yang dia pikirkan? Kakak, urusan kita. Semua orang tahu. Sepertinya kamu benar-benar nekat. Presdirlu bilang bekas di lehermu, kalung ini bisa menutupi. Yeyu, kamu ikut Lu Jibai lakukan banyak kejahatan, kenapa belum ditangkap? Nona Xiangxiang, sekarang negara hukum. Presdirlu pebisnis jujur. Kalung ini cuma ada satu di dunia, Nona Chu buang begitu saja. Presdirlu. Bagaimana kalau saya suruh ambil baju cadangan? Ini, Kamu tahu bagaimana rubah tandai wilayahnya? Lelang amal segera mulai. Suruh dia ganti baju. Tunggu aku. kamu kemana tadi? Aku cari kamu lama banget. Di rooftop aja kok. Nggak mungkin. Aku baru cek ke sana, pintunya terkunci, staf bilang nggak boleh masuk. Sudahlah, jangan bahas itu, Xiangxiang. Aku butuh bantuanmu. Kenapa? Proyek lelang amal kali ini, aku yang atur. Kurang pendamping lelang, bantu aku ya. Aku nggak mau. Xiangxiang, tolonglah, proses mutasi aku belum selesai. Supervisor Shu, sudah beres? Jangan ditunda lagi, Pak Lu. Saya nggak bisa tangani terus. Asisten Ye, aku sudah cari satu. Fotografer pendamping profesional. Fotografer pendamping profesional. Kamu jual pacar, cepet juga. Xiangxiang, tolong aku. Baik, cuma sekali ini. Xiangxiang, kamu baik banget. Jadi Nona ini, ayo kita segera ke sana. Xiangxiang, cuma angkat papan aja. Lehermu kenapa? Alergi? Itu pacar baru Pak Lu, cantik banget. Pantas Pak Lu selama ini selalu setia sendiri, ternyata pilihannya tinggi. Berani juga orangnya. Berani dekat Lu Jibai. Bisa mati kapan saja. Ya, Kata Yeyu, pacarmu itu, sebentar lagi pasti minta tolong padamu. Tapi lama baru tahu, luka di lehermu, kelihatannya pacarmu kurang oke. Dia nggak bisa. Kamu bisa. Aku bisa atau enggak? Coba aja, biar tahu. Pak Lu, jaga sikapmu. Ini barang sumbangan Presiden Grup Lu oleh Tuan Lu Jibai, lelang buta, harga mulai 2 juta. Apa itu misterius banget? biarin aja. Pokoknya dari Pak Lu berani nggak dukung 5 juta. 8 juta? 10 juta, 15 juta. menangkan. Apa itu? Kejutan, 20 juta. 20 juta pertama. 20 juta kedua. 100 juta? 100 juta banyak banget. Kamu bikin ribet. Biar kamu nyesel. 100 juta pertama. 100 juta kedua. Deal. Buka tirai. Ini lukisan yang aku buat saat ulang tahun ke-18, dijadikan barang lelang, disumbangkan ke SD Harapan. Setahun kemudian, Lu Jibai balas dendam pada keluarga Lu. Dia beli lagi lukisan ini dengan harga tinggi, tapi kandang ini, Kandang ini aneh banget. Iya, benar-benar berlebihan. gimana suka enggak?
Kaget aku. Jadi kamu takut? Tebak aja. Oke, aku tunggu balasanmu. Wow, nyalain lampu? Mulai sekarang, semua barang lelang berikutnya akan dibayar Lu Zibai. Astaga, pacar baru Pak Lu keren banget. Bener juga, aku cuma lihat pria nyalain lampu langit. Baru kali ini lihat wanita lakukan itu, sangat berani. Pantas jadi wanita Pak Lu. Yeyu, ingat kirim lukisannya? Siap. Lagi, pendamping lelang yang kamu pilih kurang bagus. Nanti di kantor, suruh dia tulis laporan introspeksi 10.000 kata. Aku Kasih aku kartu kamar, aku antar sendiri ke dia. Lu Zibai, lepaskan aku sudah punya pacar. Punya pacar tapi tidur terpisah, kalian berdua. Belum pernah tidur bareng ya? Kamu terlalu ikut campur. Sudah putus? Kenapa harus putus? Kalau nggak mau putus, aku bunuh dia saja. Kamu gila ya? Baru sadar, Kenapa ciumannya bikin hati sakit, tapi juga berdebar? Padahal aku sudah putuskan lupakan dia. ternyata cinta bisa hilang. Kembalikan padaku. Hei Xiang. Sudah tidur? Kenapa lama angkat telepon? Aku lagi buat laporan kecelakaan. Kamu sama bos Lu? Mau tidur sekarang? Suara apa itu? Tenggorokanku nggak enak. Aku mau tidur. Xiang. Harusnya dari awal begini. Pakai ini nggak takut karma. Maksudmu ini? Itu cuma makna dari orang, makna mutiara ini. Tapi, rasa terlarang ini, saat melakukan sesuatu, aku merasa lebih menantang. Lu Zibai, kamu memang gila. Sudah putus sama dia? Tidak. Siang-siang, 3 tahun, kamu sudah cukup main. Saatnya pulang. Rumah. Aku sudah lama tak punya rumah. Harusnya ada ayah di rumah, ibu, dan kakak. Orang tua sudah meninggal, kakak satu-satunya juga hilang. Kalimat yang sama, aku tak mau ulang ketiga kali, kecuali kamu pulang sama aku. Aku bisa pulang. Lepaskan kakakku dulu. Kamu kira keluarga lu orang baik? Mereka bukan orang baik. Mereka tak seharusnya anggap kamu anak sendiri, tak seharusnya manjakan kamu, tak seharusnya beri kamu pendidikan elit. Yang paling salah, adopsi kamu si anak durhaka. Kenapa mereka bawa aku pulang? Kamu nggak tahu, karena aku dianggap keras kepala, jadi mereka mau. Biar aku gantiin lu Chowking kena sial? Tapi yang kulihat, orang tua adil ke semua anak, hatimu gelap. Jadi semua kelihatan gelap. Kamu juga gelap kan? Siapa sebenarnya? Di pesta dewasa malah dikasih obat. Diam-diam dari orang tua, minta tolong ke aku, si aneh. Sekarang kamu bilang menyesal.
Aku memang menyesal. Aku menyesal. Kebakaran 3 tahun lalu. Kenapa kamu nggak mati? Pak Lu, dari pulau ini buat Anda, Dia bilang apa, Ren? Tuan Muda bilang, keluarga tetap keluarga. Dia selalu ingat Anda, tanya kabar Anda. Aku memang menyesal. Saat aku terlibat dengan Lu Zibai, kita kecanduan, studio dan ruang baca, dapur dan taman, jejak hubungan kita di mana-mana, tapi rumah keluarga Lu kecil, sulit menyembunyikan rahasia. Lu Zibai, begini, bisa ketahuan kakak? Lihatlah dirimu, hampir ketahuan kakak. Tenang saja, takkan ada yang tahu. Xiang Jibai. Lu Jibai, Xiang itu adikmu? Tapi bukan saudara kandung. Kamu? Setelah itu, Lu Zibai rela bersamaku. Gunakan kelemahan bisnis orang tua, paksa mereka bunuh diri. Aku putus total dengannya. Pulau terpencil tempat kakak dikurung. Dia di sanakah? Kembali dan beritahu dia, suruh dia fokus sembuh, jangan cari aku kalau tidak perlu. Ya, Menurutmu, pacar Xiang mirip seseorang kan? Tuan Lu, Xu Cheng dan Tuan Muda memang agak mirip. Tapi Xiang dan Tuan Muda hanya saudara kandung. Aku cuma khawatir orang seperti itu dekat Xiang akan selalu mengingatkan dia tentang Lu Kaoking, bikin dia makin jauh dariku. Pak Lu, kenapa Anda tak mau beritahu Xiang soal kebenaran? Tak bisa bilang. Kalau aku bilang, dia pasti maafkan aku, tapi takkan cinta lagi. Apa? Pak Lu mau kemana? Aku ambilkan selimut untuk dia. Takut dia kedinginan. Ini di mana? Pagi, Brengsek, kamu nggak ngapa-ngapain aku semalam kan? tenang aja, aku nggak serendah itu. Berbakat banget, kenapa nggak jadi artis aja? Lembur kemarin kelamaan, jadi nggak sempet temenin kamu. Maaf ya. Nggak apa-apa, Maaf ya, boleh duduk di sini? Pak Lu, tentu boleh, silakan duduk. nggak tahu malu? Mau makan apa? Aku ambilkan ya. Sama kayak Miss Chu aja. Oke, tunggu sebentar.
Lu Zibai, semua di sini karyawanmu, jangan macam-macam. Emang kenapa? Cuma sarapan kok. Kenapa tegang? Pak Lu, Makasih ya. Aku udah selesai makan. Ya, aku ganggu waktu kalian berdua ya. enggak. Silakan duduk. Pak Lu, maaf ya pacarku. Dia agak takut sosialisasi, jangan dimasukkan hati. Kayaknya nggak takut sosialisasi deh. Nona Chu, beneran nggak keberatan. Nggak apa-apa. Tentu saja nggak masalah. Bagus kalau nggak keberatan. Ngomong-ngomong, aku harus terima kasih ke Nona Chu. Kemarin kamu sangat profesional. Aku puas. Juga kamu pegawai baru kan, wakil kepala HRD namanya Shu. Xu Cheng, Pak Lu, cuma surat pengangkatan resminya belum keluar. Salahku, gini aja, besok aku ke kantor buat dorong mereka. Terima kasih Pak Lu. Saya pasti kerja keras, takkan kecewakan kepercayaan Anda. Nona Chu, ikutlah. Xiang, cepat. Xiang, kenapa? Tidak apa-apa. Di bawah sini ada sesuatu mengganjal. Kenapa kamu? Tiba-tiba ada kerjaan. Saya harus balik. Nona Chu, biasanya kerja di mana? Duduklah, pacarku. Dia punya studio sendiri, jalanan kecil nomor 23, kerja batik tradisional, pewarnaan alami. Lu Zibai bikin puas lagi. Dia jelas tahu segalanya. Dia cuma mau lihat Xu Cheng jual aku langsung. Lu Zibai, kamu menang. Jadi maksudmu, Nona Chu itu seniman? Cowok itu kakinya panjang. Usaha kecil. Tak sebesar bisnis Pak Lu. Pak Lu, sesuai perintah Anda, baru saja diambil dari laut. Ini memang bukan dari Alaska, tapi segar banget. Coba dulu. Terima kasih Pak Lu. Nona Chu tidak suka? Baru saja manicure. Kurang praktis. Jadi, Serius. Arena drama yang terkenal, aku bakal ngalamin juga. Sebentar, 2 kaki kepiting jatuh di piringku. Harus gimana ya? Xiang, enak banget. Aku nggak makan, nggak usah peduli. Pak Lu, saya ke toilet dulu, permisi sebentar. nggak main sama kamu lagi, sabar saya udah habis, putus sama dia. Cepat putus. Kita berdua masih bisa lakukan banyak hal. Waktu kamu ninggalin aku, juga segitu tegasnya. Nggak menoleh. Kalau mau main, aku temani sampai akhir.
Lu Jibai, kamu memang elegan. Ancaman pun dibalut pura-pura cinta. Halo, perlu layanan bersih-bersih? Permisi, hotel ada cat? Cat? Harusnya ada linen. Tapi Nona, kenapa pakai cat? Melukis? Pak Lu, Nona Xiangxiang, Xu Cheng sudah pergi. Oh, kenapa lukisannya tidak dibawa? Nona Xiangxiang bilang, lukisan ini terlalu mahal, 1 miliar, lebih baik dikembalikan ke Anda. Putar balik. Putar balik. Bodoh menghina aku? Bukan, Yeyu, tolong nilai. Aku baik banget ke dia. Dia malah bilang aku bodoh. Kalau aku bodoh, aku bakal kupasin kaki kepiting buat dia. Kalau aku bodoh, aku bakal saranin dia putus sama pacarnya. Pak Lu, tenang. SB ini singkatan dari Sweet Baby, sayang manis. Serius? Tentu, Lumayan juga. Yeyu, mau tanya. Kalau ada kucing kecil nakal, harus gimana? buang aja. Kamu kok nggak rasional, tentu dibujuk. Iya, dibujuk. Dibujuk. Pulanglah. Taruh lukisan ini di tempat paling kelihatan di rumah. Ayo. Kita berdua masih punya banyak waktu. Hei Ting Yue, Halo Xiang-Xiang, sudah pulang? Bisa datang sebentar? Ada pesanan besar di sini. Tapi warna kita, pelanggan kurang suka. Mungkin kamu harus campur warna sendiri, kustomisasi. oke, aku segera ke sana. Bos kalian sombong banget. Aku nunggu setengah jam di sini. Cepatlah. Nona, silakan minum teh dulu. Kamu ngapain? Sepatuku ini edisi terbatas, jual rumah jelek kalian, tetap nggak cukup buat ganti rugi. Putri kedua keluarga Song, Song Ningwan. Dulu orang tua ingin pisahkan aku dan Lu Jibai. Kakaknya hampir jadi tunangan Lu Jibai. Tak sangka hari ini bisa ketemu dia di sini. Benar-benar capek hidup begini. Xiang-Xiang. Chu Xiang. Kamu pemilik toko ini, bukankah kamu diusir dari kota C? Kenapa? Mau goda Zibai lagi? Tolong bereskan ini, jangan lukai orang lain. Ting Yue, lanjutkan kerja, biar aku urus. Oke, silakan bicara. Nona Song, studio kami sedikit staff. Semua punya tugas masing-masing. Tak bisa selalu temani kamu, kebutuhanmu. Ting Yue sudah sampaikan ke aku. Ada warna baru di halaman belakang. Mau aku tunjukkan? Boleh. Silakan. Ini warna baru dari studio kami. Lihatlah. Ini warna yang Fei, lebih terang dari yang lain. Waktu jadi simpanan, nggak takut dibalas? Kamu nggak takut dibalas orang? Xiang-Xiang nggak mungkin jadi simpanan. Dia jarang bicara, kelihatan penurut. Iya, Xiaoyun, warna ini kurang bagus di kain sutra linen. Catat ya. oke, Xiang-Xiang. Cuma demi uang segini, perlu sekeras itu? Pelanggan itu raja dan sekarang aku bisnis sendiri, jelas lebih susah dari masa dipelihara dulu, memang lebih berat. Bener juga.
Seperti kamu, burung kenari emas, mana bisa dibandingkan dengan kami, anak konglomerat sejati? Anda benar. Ada yang Anda suka? Biasa saja, Kalau semua kurang cocok, mungkin harus custom. Tapi biayanya bisa lebih. berapa? 2 juta? 2 juta. Kenapa nggak merampok saja? Nona Song itu anak konglomerat. Tidak, 2 juta pun tak sanggup ya. Waktu aku jadi simpanan dulu, uang jajan bulanan lebih banyak dari ini. 2 juta ya 2 juta. Cepat warnai, lalu antar sendiri. Oke. Ting Yue? Cushang, kamu gila. Kamu perlakukan pelanggan begini? Memang pelanggan, tapi sebelum kontrak, baju saya 230 ribu, kamu tumpahkan pewarna, kasih diskon 20%, kartu atau tunai. Cushang, wanita murahan, tunggu saja. Memang Xiang-Xiang paling pintar? Kakak bikin aku kesal hari ini. Tahu nggak aku ketemu siapa? Berlutut? Siram sendiri, biar aku saja. Aturan Lu Zibai? Kamu pasti tahu. Apa? Bukannya Zibai nggak mau dia? Kok mereka bareng lagi? Kenapa bisa bareng Zibai lagi? Kayaknya nggak gitu deh. Xiang-Xiang udah punya pacar. Menurutku, Zibai cuma anggap dia adik. Anggap adik. Siapa yang percaya omongan gitu? Cuma bisa bohongin kakak si bodoh baik hati itu. Tapi kalau Cu punya pacar, bukankah itu selingkuh? Kalau pacarnya tahu, pasti seru. Ningwan, orang tua kita meninggal 2 tahun lalu. Aku memang anak angkat, tapi tetap kakakmu. Semuanya salahku. Aku terlalu memanjakanmu, sampai kamu jadi seperti ini. Maaf kak, aku bikin repot lagi. Ningwan, kalau kamu sudah pulang, tolong bersikap baik, oke? Tapi aku tetap nggak terima. Dulu kamu hampir nikah sama Zibai. Kalau bukan karena Cushang, kamu udah jadi nyonya keluarga Lu? Ningwan, hal-hal tak jelas ini jangan bahas lagi. Ke halaman, jangan kotori ruang Buddha. Nona kedua, silakan. Dia mau apa sih? Dia mau ngapain? Nggak tahu. Berani tuang ke badan? Cushang, tunggu aja, Lu Zibai bakal cepat bosan sama kamu. Nanti kamu bukan siapa-siapa. Ini dasi yang kamu minta buat Sucheng, edisi terbatas. Shucheng diincar Lu Zibai gara-gara aku. Dasi ini, anggap aja kompensasi buat dia. Lihat itu gang jelek kita, bisa lihat mobil mewah juga. Pemilik mobil turun, wah kakinya panjang, wajahnya keren banget. Ayo pergi, kita nggak kenal dia. Dia mendekat, jangan-jangan kita dapat order besar. Ayo,
Halo Pak Lu, kebetulan sekali. Sampai jumpa Pak Lu. Kebetulan apa? Saya sengaja jemput kamu pulang. Capek enggak? Nanti saya pijat kamu. Dengar kata Kak Yue, itu pacar Kak Xiang ya. Kenapa? Kamu nggak kenalin? Kenalin dong. Ini kakakku, Lu Jibai. Lu Jibai? Lu Jibai dari grup Lu? Ternyata kamu putri utama grup Lu. Tapi kok marga kamu Chu? Ngerti, rendah hati, ikut marga ibu? Iya, Kalian kakak adik sudah 3 tahun lebih nggak ketemu, pasti banyak yang mau dibicarakan. Aku nggak ganggu lagi. Studio ini aku titip padamu. Ayo pergi. sudah mulai pasang perangkap? Kakak, Kenalan sama teman adikmu sebagai kakak adik itu wajar. Lagi pula temanmu sangat pengertian. Kalau aku nggak bantu dia, maluin kamu sebagai putri. Lu Jibai, jangan lupa, meski beda kartu keluarga, aku tetap adikmu secara resmi. Pas banget, kita pindah ke satu kartu keluarga. Kedengarannya bagus, ulangi lagi. Dasar brengsek. Hari ini kamu lebih tenang, jangan bikin aku kasar. Lu Jibai, kamu jadi selingkuhan. Kamu tahu nggak? Selingkuhan apaan? Di zaman dulu, aku disebut istri simpanan. Nggak tahu malu? Oke deh. Nggak tahu malu, ayo bahas hal penting. Kamu masih ada urusan penting. Iya, kamu butuh aku di beberapa hal. Aku juga butuh kamu, kita kompromi. Aku izinkan kamu punya pacar, tapi hubungan kita tetap jalan. Nggak bisa, Lu Jibai. Aku nggak mau selingkuh. Saran aku, jangan cari masalah. Aku ada kabar baik. Anak kedua keluarga Song dirawat karena alergi cat merah. Luar, kamu cari pujian ya. Iya. Jadi, Tuan, kamu suka nggak? Direktur Lu, kamu serius mau kasih ke Nona Xiang jadi Ru luar? Kamu nggak tahu apa-apa. Mana ada Ru luar yang patuh? Maksud Anda, Selidiki Shu Cheng itu baik-baik. Dia nggak kejar Xiang, juga nggak paham hubungan saya sama dia. Berarti bukan cari uang atau karier. Cowok kayak gini bahaya. oke, saya urus sekarang. Tunggu. Bantu cek. Dasi ini bagus nggak? Selir sangat suka. Nanti saat rapat, aku akan tunjukkan ke keluarga utama. Hadiah dari Tuan untukku. Salah, dasi ini. Bukankah aku belikan untuk Shu Cheng? Kenapa jadi miliknya? Kalau Shu Cheng lihat ini, bisa repot. Siapa itu? Berhenti. Paman kedua Suceng bisa kejar Pikachu ini? Kayaknya nggak bisa. Lihat Pikachu itu larinya. Cepet banget kayak kilat. Nggak nyangka bajumu sekarang. Lumayan unik ya. Jangan terlalu panik. Yeyu masih di sini. Kok ketat banget? Ke kantor. Turunkan aku. Lu Jibai, turunkan aku. Turunkan aku. Jangan kira bajumu lucu. Aku tetap berani bertindak. Kamu lagi nafsu ya? Cepat kembalikan ke aku. Jadi, dasi ini bukan buat aku ya. Kalau bukan, buang saja. Aku beli lagi. Pokoknya jangan sampai dia lihat. Mau? Ambil sendiri? Pak Lu,
Pak Lu, Anda cari saya? Ya, Ada orang di sini? kayaknya nggak ada. Jadi kenapa Anda panggil saya? Aku panggil kamu cuma mau tunjukkan dasi aku ini gimana. Dasi Pak Lu, pasti keren. Kamu memang tahu selera. Kok aneh. Xiang bilang dasi ini edisi terbatas. Kenapa Pak Lu juga punya? Dia khusus suruh aku lihat. Kerja sana, semangat, aku percaya kamu. Terima kasih Pak Lu. Aku akan kerja serius, tak akan kecewakan harapan Anda. Pergi saja. Kamu keluar gitu aja, nggak takut Shucheng lihat nanti. Lalu aku harus gimana? Ada ruang kecil di dalam, ada baju ganti di sana. Maaf ya, itu. Aku mau panasin. Nggak perlu. Xiang, baju kamu ini baju cowok ya? Kenapa aku belum lihat? Baru beli, oversize, gaya pacar. Duduklah. Oh iya, itu piyama Pikachu kamu kok nggak ada lagi? Tadi aku mau bantu cuci, nggak ketemu. Aku kirim ke laundry. Baju tidur ini harganya ratusan ribu, laundry. Oh iya, hari ini ada kejadian lucu di kantor. Ada orang pakai baju kayak kamu, piyama Pikachu, dicari sama kantor kami. Piyama kamu, ambil malam ini. Apa maksudmu? Maksudmu? Pikachu itu? Aku ya? Maaf ya Xiang, aku cuma merasa. Halo? Saya Lu Zibai, baju tidur pacarmu ada di saya. Suruh dia ambil. Kenapa? Bos lu bilang, suruh kamu ambil piyama di rumahnya. Bos lu bilang, suruh kamu ambil piyama di rumahnya. Kita bicara di mobil saja. Maaf, aku tak seharusnya sembunyikan ini. Dia? Tak perlu bicara lagi. Kapan kalian mulai? Dia kakakku? Apa? Lu Zibai kakakmu? Ya, Jadi, kalian saudara kandung? beda ayah ibu. Aku dan Lu Zibai, kami diadopsi keluarga Lu. Pantas dia sering bantu aku akhir-akhir ini. Surat pengangkatan resmiku belum keluar. Salahku kalau begini. Besok aku ke kantor, aku desak mereka. Kerja saja, semangat, aku percaya kamu. Jadi, dia terima aku jadi adik ipar. Bisa dibilang begitu? Maaf Xiang, aku nggak tahu. Pagi-pagi kamu antar barang buat Pak Lu, kamu nggak marah kan? Kak. Kak. Maaf Shucheng, sebelumnya Xiang ngambek sama aku, dia blokir aku. Jadi aku terpaksa telepon kamu. Nggak bikin salah paham kan? Nggak kok Pak Lu. Sama sekali nggak ada salah paham. Masih panggil Pak Lu. Kita nggak di kantor. Sama kayak Xiang, panggil kakak. Kak,
bodoh. Sweet baby, sweet baby, Kamu udah sadar? sweet baby. Jangan sombong, aku ambil baju langsung pergi. Sucheng, terima kasih untuk hari ini, sudah antar Xiangxiang pulang, tapi akhir-akhir ini dia mungkin mau tinggal di rumah. Nggak masalah, nggak masalah. Xiangxiang sudah 3 tahun nggak pulang. Pasti kangen rumah, lebih kangen kakaknya. Bukan, aku masih ada kerjaan. Supervisor Shu, kamu. Supervisor Shu, lihat ini, dia. Kalau kamu nggak suka cara diam-diam, aku nggak keberatan bicara terus terang. Aku tahu, kamu tahu. Xiangxiang, kerjaan bisa dilakukan kapan saja, tapi kamu susah payah pulang. Harusnya lebih banyak waktu sama kakak. Lihat Sucheng. Nggak kayak kamu, Xiangxiang, 3 tahun main di luar, jadi makin liar. Aku nggak ganggu kalian ngobrol lagi, besok pagi aku jemput kamu kerja. Nggak perlu. Besok biar aku antar dia kerja, Sucheng fokus kerja aja. Aku percaya kamu. Oke, terima kasih Pak Lu. Nggak usah, terima kasih Kak. Pergi sana. Bisa. Oke, Kamu ya, Cushang? Aku antar kartu warna. Kakakmu ada? Kasih aku aja, nanti ku berikan. Nggak perlu, aku tunggu dia aja. Nggak percaya aku? Kamu anggap aku musuh bayangan calon suami kakakmu, tentu aku nggak percaya kamu. Kamu? Mau nunggu ya? Oke, tunggu di luar. Kamu? Ini ruang istirahat tamu. Kamu nggak layak. Hujannya deras banget, cepat pergi. Ini tempat tamu istirahat, kamu nggak layak. Kelihatan kasihan banget menunggu aku. Menunggu Song Ningi? Ikut aku. Pak Lu, Bro Zibai, kenapa kamu di sini? Zibai, kenapa nggak sapa aku saat datang? Biar aku bisa siap-siap. Kamu di sini, kupikir kamu hilang. Mau lapor polisi buat kamu. Pak Lu, maksudnya apa? Xiangxiang udah telepon kamu belasan kali, kamu nggak angkat. Padahal biasanya, kalau kamu kirim pesan ke aku, cepat banget kan? Xiangxiang, tadi aku rapet, HP aku mood senyap, maaf banget. Nggak apa-apa, Ningi. Tahu kamu sibuk. Lihat ini. Ini warna yang kamu minta waktu itu. Kalau nggak ada masalah, ada surat penerimaan di dalam, tolong tanda tangan. Kalau mau ubah lagi nanti, bilang saja ke aku. Nanti aku antar sendiri habis dicat. Main kuasa? Ningwan, aku belum ngomongin kamu. Kamu kan kenal Xiangxiang. Kenapa biarin dia di luar? Nunggu lama banget. Aku? Cepet minta maaf sama dia.
Adikmu ini terlalu lama di ruang pasien, belum sembuh benar ya. Perlu aku hubungi dokter spesialis, biar cek otaknya. Maaf, Cusyang. Aku nggak seharusnya usir kamu keluar. Salahku, siang-siang basah, aku tak sadar. Biar aku bantu ganti bajumu. Kita bareng aja. Ini, Bukan, bisa nggak aku bangun sekarang? Jibai, semua salahku. Bikin Xiang-Xiang sedih. Ini Bai Hao Yinzhen baru. Coba deh. Kamu baru kedinginan, pakai lebih tebal. Makasih, Ningyi. Oh iya, Zibai. Ada apa kamu cari aku hari ini? Aku mau pesan setelan jas buat dasi ini dari Xiang-Xiang. Cowok brengsek, kenapa dasi ini susah banget? Biar aku pilih bahan dulu. Nggak perlu. Kain yang baru dikirim tadi kelihatannya oke, cocok sama dasi ini. Tapi kain itu nggak cocok buat jas. Ya, jadi bikin kemeja saja. Itu juga nggak cocok. Itu kain khusus gaun wanita. Nggak cocok sama kamu, Kak. Ya, bikin rok untukku aja. Gimana kalau begini, Zibai? Kamu lama nggak kesini? Aku ukur badanmu dulu, gimana? Oke, aku nggak ganggu kalian lagi. Berhenti. Urusan ukur badan, masa harus repotin Nona Song? Kamu saja? Aku nggak mau. Xiang-Xiang bukan staff Song Group. Sepertinya kurang cocok. Ukur badan saja enggan. Jadi, pihak Song Group semuanya sombong ya? Ningyi, tidak apa-apa. Biar aku saja. Oke. Aku tunjukkan kartu warna kamu ke desainer kami. Nanti kabari kalau ada perubahan. Baik. Silakan, Pak Lu. Lebar bahu 53, panjang lengan 65, panjang kaki 100. Jauh banget. Kamu yakin ukurannya benar? Mataku itu penggaris. Tolong angkat tangan. Lingkar dada 106. Lingkar pinggang 80. Tubuhmu bagus. Lingkar pinggul. Pinggulku 98. Sudah selesai ukur? Yakin? Belum ukur leher? Kalau tidak, menurutmu apa? Langsung marah. Kenapa? Bahkan ukuran aku pun lupa. Oke, aku tahu. Karena sudah lama tak di dekatku. Zibai? Zibai? Maaf, aku tak tahu. Kak Ningyi, sudah selesai ukur? Kartu warna sudah kami lihat. Bagaimana kecerahan? Perlu sedikit koreksi, lainnya oke. Oke, aku revisi lagi untukmu. Kalau tak ada lagi, kami berdua pergi dulu.
Zibai, Zibai, aku antar kalian. Kakak, aku nggak sengaja. Aku juga nggak tahu Zibai datang. Semua demi kamu. Nggak perlu. Jangan bikin masalah. Aku udah bersyukur. Cushang, kamu lagi. Berani ganggu aku dan kakakku, lihat aku balas kamu. Naik mobil? Aku mau pulang sendiri. Aku bilang naik mobil? Aku bilang mau pulang sendiri. Kalau nggak turunin aku lompat. Oke. Kalau lompat dan nggak mati, aku bakal tanggung kamu. Lu Zibai, kamu gila. Tak bisa kita putus kontak selamanya? Wanita apapun bisa kamu dapat. Siapa yang kamu pura-pura cinta di sini? Siang-siang, bicara harus punya hati nurani. Kamu mau bebas. Sudah aku beri janji kamu ke aku mana? Ini namanya bebas? Kamu cuma memperpanjang benang layang-layang di tanganmu. Kalau mau tarik balik, kapan saja bisa. Seperti hari ini di Song Group, kamu tak pernah mau sembunyi. Kamu cuma pura-pura jadi kakak, bikin semua orang tahu. Ternyata kamu yang temukan. Kamu harus nikmati saat aku masih sabar. Manfaatkan game ini baik-baik. Bukan seperti sekarang. Terus-menerus provokasi aku. Lagi pula, aturan game dibuat oleh aku. Bos lu sudah datang? Kenapa turun dari mobil? Aku mau makan di rumahmu. Bukan. Lu Zibai, bisa nggak lebih menyebalkan? Shucheng cuma masak buat kami berdua. Kamu nggak dapat bagian? Aku bisa bawa sendiri. Xiang, kamu pulang. Masih kurang satu hidangan. Cuci tangan dulu. Nggak perlu, sisanya biar aku masak. Bos lu, aku cuma siapkan untuk 2 orang. Jangan masak, kamu nggak bisa masak. 3 tahun, aku bisa belajar banyak. Jangan masak, aku panggil koki. Nggak perlu, kamu coba juga. Aku dan Shucheng masak. Aku bilang jangan masak. Kalau nggak mau makan, silakan pergi. Siang-siang, lihat baik-baik. Pria ini ke aku, lebih perhatian dari ke kamu. Maaf kak, aku bikin Xiang sedih. Bagus kalau kamu tahu. Shucheng, jangan dengar dia ngawur. Yang bikin aku sedih, bukan kamu. Lu Zibai, pergi saja. Kenapa? Aku nggak pergi. Shucheng pacarku. Aku tahu tujuanmu datang. Tolonglah, aku mohon. Jangan bikin masalah di depannya. Kamu segitu peduli padanya. Dia itu siapa sih? Kamu tahu dia nggak? Aku tahu dia nggak baik. Tapi kamu tahu nggak kenapa aku sama dia? Karena dia biasa aja. Hari-hari sama dia. Selalu tenang. Bahkan nggak ada emosi besar. Yang paling aku dambakan, cuma hidup sederhana dan cinta yang bebas. Iya. Kamu dapat hidup tenang. Tapi dapat cinta nggak? Terus kenapa? Masih lebih baik daripada sama pembunuh kayak kamu. Kamu sebenci itu sama aku? Harusnya gitu kan. Lu Zibai, jangan lewati batas lagi. Tidak mau? Lalu kamu mau apa? Apa yang harus kulakukan agar kau lepaskan aku? Begitu ya? Kamu gila. Jangan paksa aku. Sekarang siapa yang memaksa siapa? Pergi. Pergi. Terima kasih Pak Lu.
Kamu bertengkar sama kakakmu, dia sudah pergi. Dia sangat marah padaku ya. Ayo makan. Oh, dia pasti pikir aku tak layak buatmu. Tapi siang-siang tak apa. Aku akan kerja keras. Biar aku bisa tampil bagus di depannya. Nanti, dia pasti puas. Nona Chu, ini makan malam spesial dari Tuan Lu, dipesan khusus untuk Anda. Kami akan melayani Anda sepenuhnya. Aku nggak mau makan, ambil saja. Kalian baru saja bertengkar, kakakmu sudah berusaha berdamai, jangan keras kepala, makanlah. Ini bukan perdamaian, ini ancaman terang-terangan. Sajikan makanannya, Ini hidangan pertama, tumis hati dan perut babi, tanpa perasaan. Ini hidangan kedua, sulit kabur. Hidangan terakhir, hancur bersama. bukan Xiang-Xiang. Apa maksud kakakmu? Bilang ke Lujibai aku sudah selesai makan, terima kasih atas jamuannya. Baik, Nona Chu. Boleh pergi sekarang? Ini tagihan hari ini. Pakai diskon Pak Lu. Total 1990.000. Silakan Nona Chu bayar. Dia belum bayar. Pak Lu, 3 tahun lalu akun Shucheng setiap bulan terima dana rutin transfer dari luar negeri, meski sumbernya belum jelas, tapi saya yakin itu buat suap Shucheng. Untuk pacaran dengan Nona, terus selidiki. Setiap uang di dunia pasti ada asalnya. Baik, saya segera urus. Tapi, benar tak perlu kabari Nona Xiang-Xiang? Menurutmu, dia masih percaya saya? Jadi, makanya Anda suruh koki antar makanan? Gaji Shucheng setinggi apapun, dia tetap orang biasa. 990.000. Anggap saja. Aku bantu tanam benih ragu di hati Chuxiang. Untuknya, Aku nggak punya uang, Kalau aku bayar, mungkin Lu Jibai bakal lebih hargai aku. aku mau cari dia. Xiang-Xiang, biar aku yang bayar. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Aku kerja bertahun-tahun, ada sedikit tabungan. Itu bukan semua harta kamu kan? Meski penghasilanku nggak besar, asal kamu butuh, aku pasti kasih. Kamu baik-baik sama kakak, jangan keras kepala. Jadi, kamu takut kakakku nggak suka kamu? Tenang. Aku pasti balikin uangmu. Kita nggak perlu ngomong gitu. Nona Chuxiang, Ngapain kamu di sini? Pak Lu suruh aku kasih tahu dia lagi dinas luar, jadi nggak bisa jemput kamu kerja. Aku juga nggak perlu dijemput. Jadi, aku pergi dulu. Dia kesini buat apa? Nggak ada apa-apa. Hari ini, kamu kelihatan senang, dapat duit. Iya, dapat duit. Akhir-akhir ini ada klien besar. Dia suka warna rambut barumu, Ching Ai Dai. Kalau deal ini sukses, kita bakal punya uang. Kenapa ekspresimu gitu? Kamu nggak senang? Aku juga nggak tahu. Cuma merasa ada yang aneh. Aku tahu, kamu cuma takut ditipu. Tapi lihatlah, kita harus bayar sewa lagi. Kalau deal ini berhasil, itu untung besar buat kita. Aduh, tolonglah, coba saja dulu. Kalau nggak aman, kita pergi. Kamu benar. Sudah cukup, jangan dipikirin lagi. Menurutku, Tuhan lihat kita baik dan cantik. Jadi kasih kita kesempatan. Sejak kapan kamu nggak malu gini? Ayo, Nggak separah itu kok. sedia payung sebelum hujan. Ayo. Silakan masuk. Nona Meng, Nona Chu, silakan minum teh. Kamu kenal aku? Tentu saja, kami selalu cek dulu info tamu. Nona Chu, Nona Meng, tunggu sebentar, aku panggil bos. Jangan minum.
air di sini. Sebaiknya jangan diminum. Sial, ini asap bius. Cepat tutup hidung mulut. Sial. Kita dijebak. Tapi itu nggak penting. Yang penting, Lu Jibai nggak di kota C. Ini nomor Lu Jibai. Keluar nanti telepon dia. Kamu aman. Mereka bukan incar kamu. Ingat telepon dia. Sudah kuingat. Siang-siang ini di mana? Ya, aku harus cepat telepon Lu Zibai. Kerja sama lancar? Pak Lu, Ada apa? Kenapa panik? Pak Lu, Nona Xiang hilang. Apa? Orang yang saya tugaskan jaga dia di mana? Mereka gagal semua. Pak Lu, itu Yanling. Mereka tak bisa masuk. Tapi sinyal ponsel Nona Xiang hilang, tak terdeteksi. Segera lapor polisi, ajukan rute kedua, kerahkan helikopter. Ketiga, saya mau semua rekaman Yanling. Baik. Buddha, kali ini aku percaya padamu, asal Xiang selamat. Aku rela umurku berkurang. Nona Song kedua, dia baik banget sama kita. Orang sekeren ini bisa main sekali, cukup buat sombong seumur hidup. Cuman nggak tahu obatnya cukup nggak. Di luar masih ada puluhan saudara, iya kan? Tenang aja, Nona Song bilang efek obatnya cukup dan sekarang efeknya lagi kuat-kuatnya. Nona Song kedua, itu Song Ningwan. Aku nggak ganggu dia. Dia malah ngejar aku terus. Ayo, sayang sini. Biar abang manjain kamu. Kakakku itu Lu Jibai. Jangan dekati aku. Kakakmu Lu Jibai, aku malah lebih tua dari dia. Hari ini kita semua jadi kakakmu, serang bareng. Jangan mendekat. Apa maksudmu? Song Ningwan meracuni Chu Xiang. Suruh orang balas dendam padanya. Lu Zibai sudah tahu? Ya, bos lu sudah bawa orang ke sana, sudah lapor polisi. Benar-benar tak berguna, Chu Xiang saja tak bisa diatasi. Suruh Song Ningwan segera pulang, jangan sampai Lu Jibai temukan aku. Oke, saya segera atur Nona kedua, keluar lewat jalur rahasia. Serang bareng. Biar aku dulu. Serang dia. Lu Zibai, serahkan padaku. Tidak bisa, Xiang lukamu parah. Aku cari dokter. Jangan. Aku cuma mau kamu. Tidak bisa benar-benar. Lu Zibai, kamu obatku? Jangan nyesal. Lu Jibai ini benar-benar kejam. Cuma minta bantu netralin obat. Perlu segitunya?
Kenapa kerja hari ini? Istirahat aja? Kalau enggak, aku bisa-bisa sama Lu Zibai masuk RS. Xiang, kamu sama Pak Lu, sebenarnya gimana sih? Semalam pas aku telepon, aku dengar kalian. Kamu dengar semua. Aku tahu kamu punya rahasia, tapi nggak nyangka. Rahasiamu seberat itu. Memang berat, tapi aku udah lewati. Juga, sekarang punya usaha sendiri. Suatu hari nanti, pasti bebas dari Lu Zibai. Ayah ibu, kakak, maafkan aku. Tenang saja, aku pasti lepas dari Lu Zibai. Nona Meng, Pak Lu jemput adik lagi? iya. Terima kasih bantu kemarin. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Pak Lu terlalu sopan. Ayo pergi. Salah. Ini bukan jalan ke rumahku. Akhir-akhir ini tinggal di rumah, kamu cedera, sulit, perlu dijaga. Aku nggak butuh. Tenang, aku sudah bilang ke Shucheng. Dia setuju kamu tinggal di rumah. Sekarang kamu bisa kerja di studio lagi. Kelihatannya kamu sudah hampir sembuh. Hukuman yang dijanjikan sudah waktunya ditepati. Aku belum sembuh total. Belum sepenuhnya sembuh, tidak apa-apa. Kita bisa pindah tempat. Pokoknya, bagian sensitif di tubuhmu masih banyak. Lu Zibai, terima kasih sudah selamatkan aku kemarin. Tapi kamu janji tak ganggu aku lagi? Xiang, aku sudah bilang. Yang bikin aturan main, itu aku. Kalau Shucheng berguna, tadi malam, orang yang kamu minta tolong bukan aku. Benar kan? Kadang aku berpikir, kalau dulu aku pakai rantai lonceng ini mengikatmu, kamu nggak akan lari lagi kan? Selalu ada cara. Nakal ya, siang-siang, kamu masih belum paham. Siapa kamu sebenarnya? Mulai hari ini, ingat satu kalimat dariku, yaitu, aku cinta kamu, Xiangze, kuning muda, putih, putih murni, katanya. Dua bumbu ini kamu yang racik, tapi kakak pikir, gabungkan dua warna ini. Itulah warna terindah. Gimana menurutmu? Dua warna ini nggak bisa bercampur. Karena api belum cukup. Kutitip cap buatmu. Mulai sekarang, kamu milikku. Jangan nulis lagi, main sama aku. Aku nggak suka berhenti di tengah jalan. Jadi, mau kutulis di tubuhku? Zibai, rahasia tersimpan. Lihat sikapmu itu. Apa isi pikiranmu? Sampah kuning kecil? Aku nggak mikir apa-apa. Kamu kira semua kayak kamu? Otakmu selalu mikir hal itu. Sudah. Kamu benar-benar bisa. Itu nggak susah. Kenapa?
Kamu bahkan nggak bilang makasih, langsung mau ambil. Sebenarnya kamu nggak tahu betapa aku cinta kamu. Kejadian malam sebelumnya, semua keluarga Song sudah tahu. Pagi ini langsung ke rumah Song bikin ribut. Sekarang rumah Song sudah kacau banget. Chuxiang, kamu susah ditaklukkan. Ningwan sudah berusaha sejauh ini, tapi tetap saja kamu lolos. Ada satu hal lagi, Nona besar. Nona kedua sudah kabur ke kota Tenggara. Dia ingin bicara denganmu lewat telepon. Tak lihat aku sekarang susah selamatkan diri sendiri. Kalau dia telepon lagi, blokir saja. Ya, Gawat, bos lu datang bawa banyak orang, kenapa mereka bawa karangan bunga? Apa yang terjadi? Tak tahu. Bawa karangan bunga? Zibai, kenapa kamu datang? Zibai, maksudmu apa? Masalah internal keluarga Song, aku tak ikut campur. Tapi kalau kamu pakai Ningwan lagi, sakiti Xiang-Xiang, Song Group bangkrut, kamu mati. Oh ya, hentikan semua kerja sama dengan grup Song, termasuk kerja sama sebelumnya dengan dia, semua mitra kerja, hentikan semuanya. Baik bos Lu. Karena kejadian tadi malam, saham grup Song sudah jatuh drastis, eksekutif grup Song hampir tidak beroperasi, posisi Presiden Song Ningyi sudah sangat terancam. Salahnya dia ganggu orang yang salah. Zibai, suatu saat kamu akan tahu siapa yang benar-benar pantas buatmu. Chuxiang ternyata dengan Lu Zibai. Suara apa itu? Baju tidur pacarmu ada di sini. Baru beli, ukuran besar, gaya pacar. Aku paham. Dasi aku bagus nggak? Dari dulu aku rasa kakak adik itu ada masalah. Direktur Shu sudah tahu. Nggak terlambat kok. Ayo bicara. Tujuanmu sebenarnya apa? Aku mau kerja sama dengan Direktur Shu. Kamu mau Chuxiang, aku mau Lu Jibai. Aku tahu kamu pacaran sama Chuxiang. Ada yang nyuruh kamu? Kok kamu tahu? Karena orang yang nyewa kamu, anak kandung keluarga Lu Kaoking. Karena kamu sama dia, wajah kalian mirip, jadi dia bayar kamu pacaran sama Chuxiang. Cuma buat ingatkan dia, jangan lupa dendam keluarga Lu. Katakan saja, apa mau manfaatkan wajahku? Untuk apa? Aku akan kasih kamu uang. Dan juga, tak langgar perintah Lu Chowking, gimana kesepakatan ini? Kamu untung, tak rugi? $10 juta? Nikah dengannya? Kamu mau apa? Xiang-Xiang? Nikah sama aku mau hidup bareng kamu selamanya. Shucheng, aku nggak bisa. Kamu mau dikejar kakakmu seumur hidup? Kamu udah tahu semua. Jujur saja, saat aku tahu itu, memang sedih. Tapi saat beli cincin tadi, aku rasa itu nggak penting. Aku nggak bisa tanpamu. Nggak bisa? Kamu nggak kenal dia?
Aku tahu betapa kejamnya Luzi Bai, tapi taruhanku lebih besar dari kamu. Aku berani coba. Kamu nggak berani. Kalau nggak mau putus sama dia, nggak apa-apa. Aku bakal bunuh dia. Cepat sini. Kamu, andai tiap hari sepatu hari ini, Lu Zibai, aku mau tunangan, kita selesai total. Tolong jangan lagi. tunangan. Kok kamu tahu? Hari ini aku mau lamar kamu. Kamu udah bilang, kita tunangan hari ini, besok kita nikah, oke? Aku tunangan sama Shucheng. Apa? Apa akhir-akhir ini aku kasih kamu terlalu bebas? Jadi kamu seenaknya, Lu Zibai, aku orang bebas. Aku lakukan apa saja, tak perlu izin siapapun. gitu ya? Coba kamu sama dia, aku bunuh dia langsung. Kamu nggak berani? Kita coba aja. Bunuh aku dulu. Kamu bela dia banget. Aku cuma mau bebas. Aku itu kebebasanmu. Kenapa nggak gigit aku mati? Mending kamu bunuh aku, kita mati bareng aja. Mau kemana? Apa ini? Kasih aku. Kasih aku. Oke. Mau lihat kan? Lihat sepuasnya. Lihat sampai puas. Aku tahu kamu meremehkan Shucheng, jadi aku tak pernah setuju bertunangan dengannya. Karena kamu sudah tahu hubunganku dengan Lu Zibai. Kita selesai sepenuhnya. Terima kasih atas segalanya selama 3 tahun. Tapi kita tak mungkin lagi bersama. Aku beli tiket semua penerbangan. Shucheng tak bisa selamatkan aku akan kabur. Kamu salah hitung satu penerbangan. Aku naik yang itu, Tapi aku pegang paspormu. Mau kemana? aku bisa selundup keluar. Selundup. Demi pergi dariku, kamu bahkan pikirkan selundup keluar? Kamu tak pernah pikirkan. Aku juga sakit, aku juga terluka. Kamu benci aku segitu ya? Pembunuh layak bicara soal sakit. Orang tua kita mati, tak sakit? Cusyang, kalau bebas, kamu tak akan kabur. Oke. Kamu menang. Sini. Tenang. Aku tak akan sakiti kamu.
Terima kasih ingat ulang tahunku. Mau buat harapan? Nggak perlu. Harapanku bebas. Kamu sudah wujudkan. Baiklah. Aku, Lu Zibai, bersumpah, mulai sekarang, tak ganggu kebebasanmu. Mulai hari ini, takkan muncul di hidupmu lagi. Terima kasih, Lu Zibai. Pak Lu, Nona Xiang, kamu. Sakit? Pak Lu? Pak Lu, kamu kambuh? Minum obat cepat? Tanpa dia, Inilah kamu akibat memaksa orang tua angkatmu mati. kenapa kamu tinggalkan aku? Setiap menit tanpa dia, setiap detik. Semuanya menyiksa. Pak Lu, Pak Lu, Pak Lu. Cepat panggil 120. Halo, Ting Yue, ucapkan selamat padaku. selamat Xiang Xiang. Suaramu terdengar aneh, kamu menangis. Tidak. Aku menangis karena bahagia. Akhirnya aku lolos dari Lu Zibai. Xiang Xiang, kamu terdengar tak baik, kamu di mana? Xiang Xiang, Xiang Xiang, Xiang Xiang. Xiang Xiang bicara, kamu di mana? Aku datang cari kamu. Pelan-pelan saja masuk mobil. Buka pintu. Yeyu, kenapa dengan Lu Zibai? Bos Lu, sudahlah, karena Nona Cusiang sudah pisah dari bos Lu, jangan tanya lagi. Cepat masuk mobil. Jangan, Jangan tahan aku, biar aku lihat dia. cukup. Bos Lu jadi begini. Bukankah itu yang kamu mau? Bukan, aku cuman... Ya, kamu pikir bos Lu batasi kamu, tak beri kamu kebebasan, tapi kamu juga tak lepaskan dia? Apa maksudmu? Aku tak paham. Kamu kira 3 tahun kamu pergi, bos Lu baik-baik saja, fakta orang tua angkat kamu bunuh diri. Kamu tahu, 3 tahun ini, dia cari kamu kemana-mana? Tiap hari minum obat, dan Shucheng itu, orang itu, dibayar buat pacaran sama kamu. Shucheng dibayar buat pacaran sama aku. Jadi apa kebenaran bunuh diri orang tua? Dulu, ayah angkatmu ingin kamu ketahuan sama bos Lu. Dia nggak mau kasih tahu kamu, karena takut keluarga bahagia yang kamu kira, orang tua penyayang, ternyata buruk banget. Kenapa dia nggak bilang ke aku? Lu Zibai? Lu Zibai? Lu Zibai bangun, Lu Zibai, Lu Zibai. Lu Zibai? Lu Zibai? Bos Lu, Nona Chu pingsan karena terlalu sedih. Jangan terlalu khawatir, tapi Anda baru saja selesai dirawat, sudah sehari semalam tak tidur. Sebaiknya istirahat dulu. Tidak perlu. Aku tak bisa tidur. Takut kalau tidur, tak bisa bertemu dia lagi. Takut tak akan melihat dia lagi. Xiang-xiang. Lu Zibai? Kamu masih hidup? Kamu ingin aku mati? Aku tak ingin kamu mati.
Aku tak mau jauh dari kamu lagi. Chu Xiang memang wanita kejam, akhirnya berdamai dengan Lu Zibai. Sudah tak apa-apa? Tentang masa lalu? Kenapa kamu selalu sembunyikan dariku? Bikin aku salah paham terus? Kamu sudah tahu semua? Dulu kamu diam-diam lindungi aku. Yeyu benar menegur aku. Kamu selalu sembunyikan dari aku. Aku sama sekali nggak tahu. Aku salah paham kamu bertahun-tahun. Lu Zibai, selama ini masih ada? Berapa banyak hal kamu sembunyikan dariku? Katakan semua padaku. Xiang. Nanti kalau ada waktu tepat, aku bakal ceritakan semuanya. Soal mereka yang nggak penting itu. Saatnya bertindak. Soal mereka yang nggak penting itu. Saatnya bertindak. Ya, Tunggu. Barusan kamu bilang, Yeyu dia marahi kamu? Yeyu. Ada apa? Berani sentuh wanita aku juga, En? Lu Zibai, Nggak apa-apa? Pak Lu, Anda pukul Yeyu, tapi jangan pukul kami. Kami nggak hina Nona Chu. Kalian benar-benar saudara gua. Pak Lu, biaya medis? Kerja dikit minta biaya medis. Oke, tendang dia lagi. Kumpulkan 400.000. Jangan pukul, serius nih. Kalian beneran serius? Pak Lu, saya salah. Ikat lebih erat, hati-hati jangan sampai ketahuan. gila. Siang masih oke, malam makin gila. Biar aku antar kamu masuk. Nggak usah, dekat kok. Nggak bisa. Sekarang beda. Status kita juga udah beda. Harus kenalan lagi sama temanmu. Ayo pergi. Dengarkan Kak Yue, bukankah Pak Lu kakak si Xiang? Ada apa ini? Kenapa mereka gandengan tangan? Si Xiang, kamu ini? Aku perkenalkan lagi pacarku Lu Zibai. Pacarku Lu Zibai. Bukankah dia kakakmu? Itu, Keluarga kami agak unik. Mulai sekarang seperti ini. Dan lagi, aku dan Sixiang akan tunangan. Nanti aku undang kalian. Semoga kalian bisa datang. Bagus banget. jangan bahas itu. Cepat pergi rapat. Bukankah ada beberapa rapat? Santai saja. Sebelumnya, saat kamu buka studio, aku belum sempat ucap selamat. Kali ini aku ingin menebusnya. Hari ini aku bawa sesuatu. Semoga kalian tidak keberatan. Aku tidak salah lihat. Ini kayu sumu, rumput kian, dan gala, pewarna yang pernah kulihat di buku, semuanya ada di sini. Ada juga kain Yunjin, Songjin, dan Casey. Jangan-jangan aku lagi mimpi. Siang-siang, Biru ultramarin. Gimana kamu dapat ini? Bukannya sudah hampir punah? Lu Zibai, kamu punya sihir ya? kalau niat, tidak sulit. Masih ada ini. Kalung ini hadiah buat kita berdamai. Lu Zibai, terima kasih. Aku jemput kamu setelah kerja. Kamu nggak mau istirahat dulu? Masih banyak urusan kantor. Tunggu aku pulang, ya.
Lu Jibai baik banget sama kamu. Ini pertama kali aku lihat di dunia nyata. Lihat pewarna sebanyak ini. Ting Yue, aku harus ke perpustakaan, cari cara simpan kain-kain itu. Soalnya kainnya mahal semua, nggak boleh ada salah. Iya, dah. Kenapa kalian bisa di sini? Cushang, kamu muka kamu cantik dikit. Tapi soal bakat dan strategi, cuma aku yang cocok sama Lu Zibai. Song Ningyi, aku tahu kau benci aku karena merebut Lu Zibai. Tapi dia tak cinta kau. Lepaskan dia. Itu juga demi dirimu. Tidak mungkin. Kalau aku hancurkan kau, Lu Zibai jadi milikku. Apa yang kalian mau? Xiang, aku ingin punya anak. Bisa lahirkan untukku? Shu Cheng, aku sudah bilang, aku takkan bersama kau. Tak bersama aku? Tak masalah. Kita punya anak. Tak mau lahirkan juga tak apa. Bisa cari orang lain bantu kau lahirkan, tapi aku cuma perlu kau. Beri sedikit saja, sudah cukup. Shu Cheng, Lu Zibai takkan biarkan kau lolos. Lu Jibai, takkan sakiti aku. Dia justru makin baik padaku. Karena anak ini tetap darah dagingmu. Kamu gila. Iya, aku gila. Aku udah lama sama kamu. Kamu nggak pernah biarin aku sentuh. Kenapa nggak bisa nurut? Kenapa nggak bisa sama aku? Kamu bilang, ayo bilang. Tanya hati kamu. Kamu cinta aku? Atau uang bulanan itu? Lu Jibai yang bilang ya. Kalau gitu, kalian mau lawan aku? Jangan ada yang bahagia. Jangan dekati aku. Jangan dekati aku. Xiang, aku salah. Nama Nona Xiang, kamu nggak pantas sebut? Chu Xiang. Lihat wajahku baik-baik. Kamu tegas. Sakiti muka ini. Chu Xiang. Lihat wajahku baik-baik. Kamu tegas. Melukai wajah ini. Cuma kamu. Layak dibandingkan kakakku? Masih ingat kakakmu? Kupikir kamu sudah lupa. Sekarang, kamu dan Lu Zibai berpesta tiap malam, mungkin sudah lupa balas dendam keluarga Lu. Orang tua Lu sungguh malang, membesarkan kamu si pengkhianat, dan kakakmu. Dia masih sendirian, terjebak di pulau sepi, tapi kamu tidur dengan musuh keluarganya. Diam-diam. Kamu nggak merasa bersalah? Diam. Xiang, tenang, jangan impulsif, jangan lakukan hal bodoh. Xiang, Yeyu, kirim Shu Cheng ke biro investigasi. Aku mau dia hidup di penjara selamanya. Ya, Dan kamu, Song Ningyi,
sudah 3 kali aku bilang. Kali ini, grup Song bangkrut. Gimana kamu tahu aku di sana? Tebak. Aku tahu kamu nggak membebaskanku. Aku nggak mengawasimu. Aku cuma khawatir. Aku maafkan kamu kali ini, tapi aku terima lamaranmu. Bisa nggak? Kabulkan satu permintaan aku. Katakan, bebaskan kakak dari pulau. Kakak, Lu Jibai, sudah 3 tahun. Akhirnya, kamu bebaskan aku juga? kalau bukan karena Xiang, minta aku bebaskan kamu sebelum nikah, kamu kira seumur hidup bisa keluar hidup-hidup dari pulau ini. Shucheng itu gagal, memang nggak bisa apa-apa. Tetap saja Xiang balik ke sisi Lu Jibai. Aku hidup atau mati nggak penting. Tapi kalau aku mati, harus bawa kamu juga kan? Cuma kamu, lihat diri kamu, masih bisa bikin masalah? Memang aku nggak bisa. Tapi mereka gimana? Tapi mereka gimana? Dari mana foto ini? Tentu dari orang tuaku. Waktu itu, diambil saat menyiksa mereka sampai mati. Lu Jibai, dulu kamu cuma tahu penyebab kematian orang tuamu. Tapi belum tahu cara mereka mati, kan? Kasih fotonya ke aku, serahkan. Kamu tahu, sebelum orang tuamu meninggal, mereka menjerit parah. Dikurung kayak anjing, dalam kandang anjing. Aku suruh mereka menggonggong, mereka harus patuh. Kalau aku tak puas, aku tampar mereka bergantian. Kamu binatang, Kiri, kamu binatang. kanan, Lu Jibai, kita sama saja. Tapi kita beda. Kami tak seperti kamu. Aku tak terikat wanita. Wanita seperti Cusyang. Hanya kamu anggap dia berharga. Kamu tahu, Cusyang dari kecil, cantik di tiap usia. Diam, Aku dan ayah sudah kagumi dia lama. diam. Andai saja di hari ulang tahun ke-18-nya, kamu tak jadi penawarnya. Dia pasti sudah jadi milikku. Diam. Obat jiwa, kamu kira Cusyang cinta kamu? Dia bahkan tak sempat benci kamu? Kau lupa? 3 tahun lalu, dia bakar kau sampai mati. Kau lupa semua itu. Jebai, Lu Jebai. Pembunuh, kayak kamu layak bicara soal sakit. Orang tua mati, kamu nggak sakit. Lu Jebai, Xiang itu adikmu.
Kebakaran 3 tahun lalu. Kenapa kamu nggak mati? Lu Jebai, kamu minum obat? Jadi bodoh ya? Aku bunuh kamu? Bunuh aku, ayo. Kamu pikir aku takut mati? Di pulau ini. Aku tinggal 3 tahun, aku tunggu momen ini. Lu Jebai, aku mau kamu rasakan. Apa itu? Lebih baik mati daripada hidup. Kenapa nggak ketemu ya? Dulu aku taruh di sini. Apa ini? Ini Lu Jibai, tahun 2022, pertama kali betis jarum, tahun 2022, kedua kali lengan bawah, pisau, ketiga kali kepala, ke-116 kali punggung, belati, batu, lutut. Kenapa mereka bawa aku pulang? Kamu nggak tahu. Karena aku keras kepala, jadi mereka mau. Biar aku gantiin Lu Caoqing hadapi bencana. Kenapa? Kenapa kejam banget? Kenapa dia nggak bilang, bikin aku benci dia 3 tahun sia-sia? Hari ini kakak pulang. Kakak, kamu sebaiknya kembali ke pulau. Jangan muncul lagi. Yeyu, Ya, Maaf, aku salah. itu aku. Aku tak berani lagi. Aku Lu Jibai. Aku Cushang. Lihat aku, kamu lupa aku. Itu aku Shang, Maaf. Lu Zibai. Maaf. Kamu pernah janji nikahi aku? Jangan lupa. Maaf. Lihat, cincin pemberianmu sudah kupakai. Ini surat cinta yang kutulis untukmu. Sebenarnya aku sudah suka kamu lama. Kenapa tak pernah bilang? Lu Zibai, bagaimanapun kamu, aku tetap cinta kamu. Maaf. Lagi, aku ucapkan buatmu, mulai sekarang, kamu milikku. Jika tak ada cahaya di gelap, kita nyalakan sendiri. Lu Zibai, aku temani kamu keluar. Boleh? Seumur hidup ini, apapun kamu berubah, aku tetap di sisimu.
tetap cinta kamu. Kamu mau jalani hidup begini? Tinggalkan studio, tak berteman, tak keluar rumah? Lu Jibai punya luka hati, tak punya rasa aman, aku harus temani dia. Kalau dia tak kunjung pulih, kamu terus begini dengannya, kamu benar-benar jadi burung sangkar? Aku tahu, percuma aku bicara. Ini undangan dari Asosiasi Tidai. Ada guru Tidai top dari dalam dan luar negeri, mereka akan mengajar langsung. Studio kita cuma dapat 1 slot, mau ikut. Kesempatan langka, kalau kamu benar pergi, skill kamu pasti naik level, kamu bakal makin jago. Tapi ada syarat, harus karantina di pegunungan, semua alat elektronik dilarang, benar-benar terisolasi. Lupakan saja, aku khawatir sama dia. Pokoknya aku sudah antar barangnya, mau buang terserah, mau sobek juga boleh, jangan kasih balik ke aku. Kudengar Mang Tingyue datang cari kamu, dia suruh kamu kerja lagi. Tidak, cuma urusan kerja. Aku tak buru-buru pulang. Aku sudah putuskan temani kamu, akan tebus waktu yang hilang. Aku sudah cek, lembaganya resmi, kesempatan langka. Kamu harus pergi. Lu Zibai, kamu Xiang, masih ingat? Kita dulu di luar rumah kaca, lihat mawar liar itu. mawar itu tak pernah tunduk. Makanya namanya Ratu Swedia. Dulu aku kira kamu mawar yang tumbuh di rumah kaca. Tapi aku salah, kamu bukan mawar. Kamu ratu yang tak pernah tunduk. Rumah kaca ini pernah jadi penjara kamu, tahun itu kau bakar semuanya. Tapi aku membangunnya lagi, menahanmu lagi. Kau tetap belum paham. Siapa dirimu? Mulai hari ini, ingat satu hal dariku, yaitu, aku cinta kamu. Terima kasih Zibai. Kamu benar, hanya 2 jiwa setara, layak bicara cinta, jadi Xiang. Kamu takkan terkurung lagi. Kamu bebas. Lu Zibai, aku cinta kamu. Cus yang hebat. Hanya 1 tempat untuk peserta terbaik kamu benar-benar dapatkan? Iya, aku dengar beberapa hari lalu kamu sudah terpilih. Jadi pewaris warisan budaya nasional, benar-benar 2 kabar baik. Terima kasih semuanya. Kami pergi dulu. Tingyue, kenapa kamu datang? Sahabatku menang penghargaan peserta terbaik, bikin studio kita bangga, tentu aku harus beri hadiah besar. Hadiah besar? Apa itu? Hadiah yang pasti kamu suka,
Kenapa kamu datang, Xiang? Setahun terapi ini, penyakit mentalku sudah hampir sembuh. Selamat ya, dapat pasangan sehat, tunangan ceria. Lu Zibai, ke depan. Kita hidup di bawah cahaya. Oke, ikut kamu. Kain merah melayang, harapan jelas. Zibai, semoga hidupmu sehat tanpa beban, sehat, aman,